Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom. Puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan oleh karena cinta dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada di hari ini dengan penuh sukacita. Kita akan mengikuti pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini, tetapi kita akan memuji Tuhan dari satu lagu Kidung Jemaat nomor 353 dengan judul Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah di pagi hari ini, untuk datang di bawah kaki salib-Mu, untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk lagu yang sudah kami nyanyikan, bahwa Tuhan dengan lembut memanggil kami untuk datang dalam hadirat Tuhan, untuk duduk di bawah kaki-Mu, untuk duduk di bawah salib-Mu, untuk dengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui ibadah ini kami boleh dikuatkan, dan kami boleh gunakan hidup kami ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, kami sambut firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Renungan kita di hari ini dengan judul Ramuan Kristus untuk doa yang tidak hidup. Ramuan Kristus untuk doa yang tidak hidup. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sebagai orang percaya di dalam Kristus, kita membutuhkan iman yang lebih besar. Kita harus lebih bersungguh-sungguh dalam berdoa. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa doa mereka begitu tidak hidup? Iman mereka begitu lemah dan goyah. Pengalaman Kristen mereka begitu gelap dan tidak menentu. Apakah kita tidak berpuasa, kata mereka, dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Dalam pasal 58 dari kitab Yesaya, Kristus telah memperlihatkan bagaimana kondisi hal-hal ini dapat diubah. Dia mengatakan, bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk,
supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ini adalah resep yang telah ditentukan oleh Kristus untuk jiwa yang takut, ragu, dan gemetar. Biarkan orang-orang yang berduka, yang berjalan berduka cita di hadapan Tuhan, bangkit dan bantulah seseorang yang membutuhkan bantuan. Setiap gereja membutuhkan kekuatan kuasa dari Roh Kudus, dan sekarang adalah waktu untuk berdoa untuk itu. Tetapi dalam semua pekerjaan Tuhan bagi kita, Dia berencana bahwa kita akan bekerja sama dengannya. Untuk tujuan ini, Tuhan memanggil gereja untuk memiliki kesalehan yang lebih tinggi, rasa tanggung jawab yang lebih adil, realisasi yang lebih jelas dari kewajiban mereka kepada pencipta mereka. Dia memanggil mereka untuk menjadi orang yang murni, dikuduskan, dan pekerja. Dan pekerjaan bantuan Kristen adalah salah satu cara untuk mewujudkan hal ini. Karena Roh Kudus berkomunikasi dengan semua yang melakukan pelayanan Tuhan. Semua yang ada di surga sedang menunggu rancangan setiap jiwa yang akan bekerja dalam garis Kristus. Sewaktu para anggota gereja kita masing-masing mengambil pekerjaan yang sudah ditetapkan untuk mereka, mereka akan dikelilingi dengan atmosfer yang sama sekali berbeda. Suatu berkat dan kekuatan akan hadir dalam pekerjaan mereka. Mereka akan mengalami budaya pikiran dan hati yang lebih tinggi. Keegoisan yang telah mengikat jiwa mereka akan teratasi. Iman mereka akan menjadi prinsip hidup. Doa mereka akan lebih kuat. Percepatan pengaruh pengudusan Roh Kudus akan dicurahkan ke atas mereka. Dan mereka akan dibawa lebih dekat ke kerajaan sorga. Juru selamat mengabaikan pangkat dan kasta, kehormatan dan kekayaan duniawi. Karakter dan ketekunan untuk tujuan adalah yang bernilai tinggi untuk dia. Saudaraku yang kekasih, doa yang hidup adalah doa yang membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali kuk, memerdekakan orang yang teraniaya, dan sebagainya. Artinya bahwa ketika kita berdoa, apa yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita? Apakah ketika kita berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan, lalu kemudian kita tidak peduli dengan orang di sekitar kita? Saudaraku, renungan kita pada hari ini mengajarkan kita agar doa kita itu disertai iman dan doa itu menjadi hidup. Adalah mari kita belajar untuk terus berbagi dengan orang yang berada di sekitar kita. Sehingga doa kita itu menjadi doa yang hidup. Doa yang disertai iman yang hidup. Kalau kita hanya cinta diri, kita selalu memohon berkat. Tuhan berkati saya, berkati keluarga kami. Tanpa kita menjadi berkat bagi orang yang lain, maka doa kita itu akan menjadi mati. Maka saudara-saudara, marilah kita belajar terus untuk membagi. Berbagi dengan orang yang berkekurangan atau berbagi dengan pelayanan. Sehingga berkat itu yang ada pada kita akan terus mengalir. Saya berikan contoh terkait berkat yang mengalir adalah kalau saudara-saudara membuka air keran. Waktu saudara buka, maka air yang berada atau bersumber dari tong air itu, dia akan mengalir. Kalau saudara tutup, maka air yang ada di tong tidak akan mengalir. Kalau seandainya air dari sumur, kita hidupkan pompa air masuk ke tong, lalu kemudian tanpa kita membuka air atau keran yang masuk ke dalam bak mandi, maka air di dalam tong itu akan penuh. Kalau dia penuh, dia akan tumpah.
keluar. Kalau kita buka keran air di bak kamar mandi, maka air itu akan mengalir, di tong air tidak akan penuh. Itu berarti bahwa air itu akan mengalir terus. Bagaimana berkat di dalam kehidupan kita tidak tumpah keluar. Kita buka keran berbagi berkat dengan orang lain. Agar air yang ada di dalam hidup kita, berkat yang ada dalam hidup kita terus mengalir. Maka di sini kesimpulan kita adalah kita akan menjadi saluran berkat Tuhan. Baik saudara, biar doa kita hidup, mari kita terus berbagi dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Lebih istimewa di pandemi corona ini, kita punya kesempatan banyak untuk saling berbagi. Inilah doa dan harapan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini dengan doa, kita akan nyanyikan pujian Kidung Jemaat 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Di awal tadi kita nyanyikan bait pertama, dan pada penutup ini kita akan nyanyikan baitnya yang kedua. Baitnya yang kedua, janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah renungan pagi di hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami pelajari. Biarlah boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Pimpin kami hari ini Tuhan, dan berkati semua pendengar di mana saja berada. Dan setiap perkara dalam hidup kami taruh dalam tangan Tuhan. Pimpin kami sekali lagi hari ini Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih partisipasi dalam ibadah pagi ini. Dan biarlah kiranya berkat Allah akan menjadi bagian kehidupan kita semua. Saya berdoa agar Tuhan memberkati kehidupan kita semua sepanjang hari ini. Shalom.